and they don't bring much culture into their product. It's really easy to imitate the bad parts of Steve, of being an Dua nama, dua legenda, dan dua pendekatan yang berbeda dalam menciptakan dunia teknologi yang kita kenal sekarang. Steve Jobs, pendiri Apple, seorang visioner yang menggabungkan seni dengan teknologi. Dan Bill Gates, pendiri Microsoft, sosok jenius yang membawa komputer ke dalam kehidupan setiap orang. Rivalitas mereka tidak hanya mendefinisikan Silicon Valley, tapi juga mengubah cara dunia bekerja, berkomunikasi, dan bermimpi. Bill Gates lahir pada 28 Oktober 1955 di Seattle, Washington, dari pasangan William H. Gates Sr., seorang pengacara ternama, dan Mary Maxwell Gates, yang aktif di organisasi sosial dan merupakan anggota dewan di beberapa perusahaan. Keluarganya termasuk dalam kalangan menengah ke atas, dengan pendidikan yang baik dan perhatian besar terhadap perkembangan anak-anaknya. Bill adalah anak tengah dari 3 bersaudara dan dibesarkan dalam lingkungan yang mendorong kompetisi dan prestasi akademik. Bill Gates menempuh pendidikan di Lakeside School, Seattle, di mana ia mulai menunjukkan minat besar dalam dunia komputer. Ia lulus pada tahun 1973 dengan nilai tinggi dan melanjutkan ke Harvard College, mengambil jurusan hukum, tetapi juga mengikuti kursus matematika dan ilmu komputer. Namun, setelah 3 semester, Gates memutuskan untuk keluar dari Harvard pada tahun 1975 untuk mendirikan Microsoft bersama Paul Allen, mengutamakan kecintaannya pada teknologi daripada menyelesaikan pendidikan formal. Steve Jobs lahir pada 24 Februari 1955 di San Francisco, California, sebagai anak dari Joanne Simpson dan Abdul Fattah Jandali. Keduanya adalah mahasiswa pasca sarjana yang tidak menikah, sehingga Jobs diserahkan untuk diadopsi segera setelah lahir. Ia kemudian diadopsi oleh Paul dan Clara Jobs, yang memberinya nama Stephen Paul Jobs. Jobs tidak bertemu dengan orang tua kandungnya hingga usia 27 tahun, dan memiliki seorang adik perempuan, Mona Simpson, yang juga merupakan seorang novelis. Setelah diadopsi oleh Paul dan Clara Jobs, Steve Jobs menempuh pendidikan di Cupertino Junior High School dan Homestead High School. Ia lulus dari SMA pada tahun 1972 dan melanjutkan ke Reed College di Oregon, namun hanya bertahan 1 semester sebelum keluar. Meskipun tidak menyelesaikan pendidikan formal, Jobs tetap mengikuti kelas yang menarik minatnya, seperti kaligrafi yang berpengaruh pada desain produk Apple. Setelah meninggalkan kuliah, ia bekerja di Atari dan mulai terlibat dalam komunitas teknologi yang membawanya pada pendirian Apple. Bill Gates dan Paul Allen memulai karir mereka di MITS setelah mengembangkan bahasa pemrograman BASIC untuk komputer Altair 8800. Pada tahun 775, Paul Allen melihat artikel tentang Altair di majalah Popular Electronics dan mengajak Gates untuk membuat software yang kompatibel. Mereka berhasil membuat demo dalam 8 minggu dan menawarkan kepada MITS, yang kemudian setuju untuk mendistribusikan produk mereka sebagai Altair Basic. Respon masyarakat terhadap peluncuran Altair 8800 dan pengembangan bahasa pemrograman BASIC oleh Bill Gates dan Paul Allen sangat positif. Altair 8800 sebagai komputer pribadi pertama menarik minat banyak individu dan penggemar teknologi, dengan MITS menerima 1.000 pesanan dalam waktu singkat setelah peluncuran. Bahasa BASIC yang dikembangkan memungkinkan pengguna untuk lebih mudah berinteraksi dengan komputer, memperluas aksesibilitas teknologi ini. Kesuksesan Altair 8800 memicu pertumbuhan pasar komputer pribadi dan menjadi titik awal bagi perkembangan industri perangkat lunak. Kesuksesan ini mendorong mereka, yaitu Bill Gates dan Paul Allen, untuk mendirikan Microsoft pada April 1975 di Albuquerque, New Mexico. Sedangkan Steve Jobs dan Steve Wozniak menciptakan komputer Apple I di Los Altos, California pada tahun 1976. Prototipe pertama dirakit di garasi orang tua Jobs yang menjadi lokasi penting dalam sejarah Apple. Apple I
Komputer pertama dari Apple dirilis pada 11 April 1976. Dirancang oleh Steve Wozniak. Komputer ini merupakan hasil dari presentasi di Homebrew Computer Club yang menarik perhatian Steve Jobs. Mereka berhasil menjual 50 unit kepada Byte Shop setelah Jobs meyakinkan pemilik toko, Paul Terrell, untuk membeli produk mereka. Untuk memproduksi komputer ini, Jobs dan Wozniak menghadapi tantangan finansial, termasuk menjual barang pribadi mereka untuk mendapatkan dana. Akhirnya, sekitar 200 unit Apple I diproduksi dan dijual dengan harga $666 per unit. Reaksi masyarakat terhadap peluncuran Apple I pada tahun 1976 cukup positif, terutama di kalangan penggemar teknologi dan anggota komunitas Homebrew Computer Club. Apple I dianggap inovatif karena menawarkan desain kit yang memungkinkan pengguna merakit sendiri komputer mereka. Meskipun harga $666 dianggap tinggi untuk saat itu, produk ini menarik perhatian karena kemudahan penggunaan dan potensi untuk pengembangan perangkat lunak. Kesuksesan awal ini membantu membangun reputasi Apple sebagai pelopor dalam industri komputer pribadi. Pada awalnya, Bill Gates dan Steve Jobs pertama kali bertemu sekitar tahun 1974 saat Jobs masih bekerja di Atari dan Gates di Harvard. Saat itu Jobs sedang memfokuskan pembuatan komputer Apple I dan Bill Gates sedang tertarik untuk mencoba membuat bahasa pemrograman BASIC buat komputer Altair. 8800 sukses dalam menjalankan pekerjaannya masing-masing. Maka Bill Gates menawarkan kerjasama untuk membuat bahasa pemrograman BASIC di komputer Apple II dan Jobs menyetujui. Maka mulailah mereka berdua kerjasama untuk mengembangkan perusahaan teknologi mereka dengan mengembangkan perangkat lunak untuk komputer pribadi, yaitu Apple II. Bill Gates akhirnya terlibat dalam pembuatan bahasa pemrograman BASIC untuk komputer Apple II melalui kerjasama dengan Apple. Meskipun tidak secara langsung terlibat dalam pengembangan Apple II, kontribusi Microsoft dalam menyediakan perangkat lunak dasar menjadi bagian penting dari ekosistem Apple pada saat itu, memfasilitasi penggunaan komputer oleh pengguna pemula. Steve Jobs menciptakan Apple II dengan tujuan untuk mengembangkan komputer pribadi yang lebih user-friendly dan menarik bagi pasar rumah tangga. Setelah kesuksesan Apple I, Steve Jobs dan Steve Wozniak ingin menghadirkan desain yang lebih baik, termasuk casing plastik dan keyboard terintegrasi, untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Apple II diluncurkan pada tahun 1977 dan menjadi salah satu komputer pribadi pertama yang sukses secara komersial, membantu menetapkan Apple sebagai pemimpin di industri komputer pribadi. Apple II memiliki beberapa inovasi teknis yang signifikan. Pertama, grafis warna. Apple II adalah salah satu komputer pribadi pertama yang mendukung grafis warna, memungkinkan pengguna untuk melihat tampilan yang lebih menarik dan interaktif. Kedua, floppy disk. Memperkenalkan penggunaan floppy disk sebagai media penyimpanan yang menggantikan metode penyimpanan sebelumnya yang lebih rumit. Ketiga, perangkat lunak spreadsheet. Dikenal karena mempopulerkan aplikasi spreadsheet dengan VisiCalc, yang menjadi aplikasi bisnis pertama yang sukses di pasar komputer pribadi. Inovasi-inovasi ini menjadikan Apple II sebagai pionir dalam dunia komputer pribadi. Bill Gates mulai menjalin kerjasama dengan IBM pada tahun 1980. IBM mencari sistem operasi untuk komputer barunya dan mendekati Microsoft yang saat itu belum memiliki sistem operasi sendiri. IBM meminta Microsoft untuk mengembangkan penerjemah BASIC untuk komputer pribadi mereka, IBM PC. Ketika IBM membutuhkan sistem operasi, Gates merekomendasikan QDOS, Quick and Dirty Operating System, yang kemudian dimodifikasi menjadi MS-DOS. Bill Gates berhasil menyelesaikan negosiasi dengan IBM pada tahun 1810 dengan pendekatan strategis. Gates membeli QDOS dari Seattle Computer Products seharga $50.000 dan memodifikasinya menjadi MS-DOS. Dalam negosiasi, Gates memastikan bahwa Microsoft tetap memiliki hak untuk melisensikan MS-DOS kepada produsen lain, bukan hanya untuk IBM. Kesepakatan ini memungkinkan Microsoft tumbuh pesat setelah peluncuran IBM PC pada tahun 1811.
Steve Jobs tertarik dengan teknologi Xerox PARC karena ia melihat potensi besar dalam antarmuka pengguna grafis (GUI) yang ditunjukkan pada komputer Alto. Saat mengunjungi PARC pada tahun 1979, Jobs terkesan dengan konsep GUI yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan komputer melalui ikon dan mouse, bukan hanya teks. Hal ini membawanya untuk meyakini bahwa masa depan komputer adalah grafik intensif dan ramah pengguna, yang kemudian mempengaruhi pengembangan Macintosh di Apple. Akhirnya Steve Jobs memperkenalkan prototipe komputer Macintosh kepada Bill Gates pada awal tahun 1983. Pada saat itu, Jobs menunjukkan antarmuka pengguna grafis, GUI, yang menjadi ciri khas Macintosh di markas Apple Parkway, Cupertino, California. Hubungan mereka saat itu adalah kombinasi antara kolaborasi dan persaingan, dengan Gates berperan penting dalam pengembangan perangkat lunak untuk Macintosh. Bill Gates memberikan reaksi campur aduk terhadap prototipe Macintosh yang ditunjukkan Steve Jobs. Meskipun awalnya Gates mendukung pengembangan Macintosh dan bahkan berkolaborasi dalam beberapa proyek, Bill Gates memanfaatkan ide dari Xerox PARC dengan mengadopsi konsep antarmuka pengguna grafis (GUI) untuk pengembangan sistem operasi Windows. Setelah melihat potensi GUI di pameran Comdex pada tahun 1982, Gates membentuk tim untuk menciptakan sistem operasi baru yang menggunakan GUI, menggantikan MS-DOS. Ia mengarahkan timnya untuk mempelajari sistem STAR dari Xerox PARC dan merekrut programmer yang berpengalaman dalam GUI seperti Scott McGregor. Proses pengembangan Macintosh dimulai pada akhir tahun 70-an oleh Jeff Raskin, seorang karyawan Apple yang ingin menciptakan komputer murah dan mudah digunakan untuk konsumen. Pada September 1979, Raskin diberi izin untuk merekrut tim, termasuk Burrell Smith, yang merancang prototipe awal menggunakan mikroprosesor Motorola 6800. Steve Jobs kemudian mengambil alih proyek ini, mengarahkan fokus pada pemasaran dan desain, meskipun terjadi konflik dengan Raskin yang keluar dari proyek pada 1981. Macintosh pertama kali diperkenalkan pada 24 Januari 1984. Bill Gates tidak secara langsung terlibat dalam penciptaan Macintosh, tetapi ia memiliki peran signifikan dalam promosi dan kerjasama dengan Apple dalam tahap-tahap awal. Bahkan Bill Gates dan Steve Jobs ikut terlibat dalam promosi Macintosh dengan membuat video parodi. Bahkan Bill Gates masih komitmen kepada Apple untuk membuat software pengembangan, yaitu Excel, PowerPoint, dan Mail untuk komputer Macintosh. Steve Jobs marah saat Microsoft merilis Windows pertama pada tahun 1985 karena ia merasa Microsoft telah meniru antarmuka grafis Macintosh secara langsung. Jobs menuduh Bill Gates mencuri ide-ide inovatif Apple yang menurutnya merupakan hasil kerja keras dan kreativitas timnya. Meskipun Jobs mengakui kesuksesan Microsoft, ia mengkritik kurangnya orisinalitas dan kualitas dalam produk mereka, menyebut Microsoft sebagai perusahaan yang tidak memiliki selera dalam pengembangan perangkat lunak. Bill Gates merespons tuduhan Steve Jobs tentang menjiplak ide dengan tenang dan mengklaim bahwa hubungan mereka adalah persaingan yang profesional. Dalam wawancara, Gates menyatakan bahwa Jobs sering mengatakan hal baik dan buruk tentangnya, tetapi ia merasa bahwa ide antarmuka grafis bukanlah eksklusif untuk Apple, melainkan terinspirasi dari Xerox. Gates menggambarkan situasinya dengan perumpamaan, menyatakan bahwa keduanya mencuri dari tetangga kaya yang sama, yaitu Xerox, dan menekankan bahwa mereka saling memacu sebagai kompetitor. Steve Jobs dipecat dari Apple pada tahun 1985 akibat konflik dengan dewan direksi, terutama CEO John Sculley. Perselisihan ini muncul karena perbedaan visi antara Jobs yang ingin fokus pada inovasi produk dan Sculley yang lebih mengutamakan pengendalian biaya saat penjualan Macintosh menurun drastis. Jobs juga dianggap memiliki temperamen yang sulit dan sering menyebabkan masalah kepemimpinan. Setelah dipecat, Jobs mendirikan Next Computer dan Pixar Studio sebelum kembali ke Apple pada tahun 1997. Setelah Steve Jobs dipecat dari Apple, Bill Gates tetap fokus mengembangkan Microsoft.
Pada tahun 1985, Microsoft merilis Windows yang mulai mendapatkan popularitas. Gates, yang telah menjadi miliarder pada tahun 1986, terus memperluas jangkauan produk Microsoft, termasuk Microsoft Office. Ia mengundurkan diri sebagai CEO pada tahun 2000, tetapi tetap terlibat hingga 2020. Pada tahun 1997, Bill Gates menaruh modal ke Apple dengan investasi sebesar $150 juta untuk menyelamatkan perusahaan yang hampir bangkrut. Saat itu, Apple mengalami masalah keuangan serius dengan cadangan uang yang hampir habis. Tujuan Bill Gates menaruh karena Microsoft sedang dilanda kasus hukum terkait praktik monopoli. Steve Jobs menelpon Bill Gates secara langsung untuk menawarkan investasi modalnya ke Apple. Apabila Microsoft tidak membantu Apple, maka kasus hukumnya kemungkinan akan terjadi, dan dampaknya Microsoft bisa dituntut secara hukum karena melakukan bisnis dengan cara monopoli, alias tidak ada persaingan. Kasus hukum terkait monopoli Microsoft pada tahun 90-an berfokus pada praktik anti kompetisi yang melibatkan penggabungan Internet Explorer dengan sistem operasi Windows. Steve Jobs meninggal pada 5 Oktober 2011 akibat kanker pankreas. Setelah berjuang selama 7 tahun, ia dikenang sebagai inovator besar yang mengubah dunia teknologi melalui produk-produk ikonik Apple seperti iPod, iPhone, iMac. Sementara itu, Bill Gates terus aktif dalam kegiatan filantropi melalui Bill dan Melinda Gates Foundation, berfokus pada kesehatan global dan pendidikan. Gates juga terlibat dalam berbagai inisiatif teknologi dan inovasi, serta tetap menjadi salah satu tokoh paling berpengaruh di dunia. Walaupun berbeda dalam visi dan pandangannya, mereka berdua tetap menjalin persahabatan yang cukup erat. Bahkan Bill Gates dan Steve Jobs masih menghargai dan menghormati satu sama lain sebagai sahabat dan pesaing. Demikianlah perjalanan dua inovator legendaris ini. Meskipun berbeda dalam pendekatan dan visi, keduanya telah mengubah wajah teknologi selamanya. Siapa yang menurut kalian lebih berpengaruh? Berikan pendapatmu di kolom komentar.